bukan tentang di mana kita berdiri, tapi bagaimana cara kita berdiri. Karena hidup bukan tentang mendapatkan dan memiliki, tapi tentang memberi dan menjadi sesuatu. Lembah Harau merupakan salah satu kawasan objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang diapit oleh bukit-bukit cadas yang panjang dengan ketinggian 150 hingga 200 meter ini memiliki keindahan alam yang begitu kaya. Harau tidak bisa lepas dari giat wisata. Pariwisata menjadi magnetnya. Wisatawan dari sejumlah daerah bahkan turis mancanegara setiap hari silih berganti datang ke kawasan Harau. Para wisatawan ini ingin menikmati sejuknya udara alam Harau dengan lembahnya yang unik seluas 669 hektar. Namun, di balik keindahan alam dan pesatnya perkembangan pariwisata Harau, tidak sebanding dengan keadaan sosial masyarakat di daerah tersebut. Generasi muda Harau banyak yang putus sekolah. Bahkan, sebagian dari mereka sempat tidak mengenyam pendidikan yang layak. Anak-anak dan warga seolah menjadi penonton dari gemerlapnya wisata yang tumbuh di kawasan ini. Haikal Hamdani, salah seorang warga Kabupaten 50 Kota, memiliki kepedulian besar terhadap dunia pendidikan. Pemuda Minang dari keluarga sederhana dan berkecukupan ini sangat mudah mengakses pendidikan. Haikal merasa selalu tercukupi hingga mampu meraih pendidikan tinggi. Tantangan hidupnya datang ketika melihat kenyataan masih ada anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Haikal menemukan banyak sekali anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah demi membantu orang tua. Fenomena tersebut menggugah hati Haikal. Berawal dari kegelisahan yang dirasakannya, lelaki berusia 25 tahun yang berasal dari Koto Tangah, Simalanggang, Kabupaten 50 Kota ini berinisiatif dengan cara sederhana. Dirinya bertekad mengubah negeri lewat jalan pendidikan non-formal bagi anak-anak Harau. Haikal mendirikan sekolah alternatif di ruang terbuka Harau yang dikenal dengan nama Sekolah Alam Harau. Awalnya tahun 2012, aku sama teman-teman camping di sini. Tahun 2012 kita masih lihat di sini desa yang belum ada listrik. Ada listrik tapi susah banget, akses jalannya susah banget. Akhirnya kita mutusin waktu itu camp sama teman-teman, anak-anak pramuka di sini. Takdir Allah, aku sama teman-teman ketemu sama almarhum Datuk Suwar. Seorang yang sangat berjasa banget bagi saya dan teman-teman. Dari kenal Datuk Suwar inilah awal mula sekolah alam hadir hari ini. Karena kita ngelihat waktu itu masyarakat di Harau, mohon maaf, kehidupannya susah banget. Sedangkan kita yang di kota, untuk akses apapun gampang banget. Akhirnya di sana awal mikir sama teman-teman, apa sih yang bisa kita lakuin buat masyarakat di sini. Tahun 2017 Allah jawab itu semua, mungkin Allah izinkan menggerakkan hati kita sama teman-teman. Pas semester 5 waktu itu kuliah kita sama teman-teman yang di sini sempat mikir apa sih yang bisa kita lakuin buat sekitar momen dimana lagi hampa banget, nggak tahu tujuan kemana, nggak tahu arah ke depan mau gimana. Selama ini hidup 20 tahun belum bisa ngasih apa-apa buat sekitar. Akhirnya kita mikir apa sih yang bisa kita lakuin buat sekitar, apa sih yang bisa kita lakuin biar bisa bermanfaat. Almarhum pernah mengajarkan satu hal pada kami di sini. Jika besok adalah hari terakhir kalian, apa sih yang pengen kalian lakuin hari ini, kata beliau.
pertanyaan yang terus beliau ulang setiap selesai sholat maghrib. Itu yang terus bikin kami sama teman-teman berpikir, oke, kita harus ngelakuin sesuatu, kita harus bertindak. Lulus dari UGM, Haikal fokus membangun sekolah alam di bidang pendidikan. Haikal memulai proyek sekolah alam pada tahun 2017. Mengangkat tema pendidikan alternatif, alam tak kambang jadi guru, sekolah alam hadir dengan moto Fun, Nature, and Education. Haikal mencoba merancang sekolah alam yang bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak warga Harau. Karena meskipun posisi anak-anak di Nagari Harau jauh dari pusat kota, bukan menjadi alasan untuk tidak bisa mengemban pendidikan dan berwawasan luas seperti anak-anak lainnya. Di tahun 2017 bulan Juli tanggal 17 kalau saya nggak salah, waktu itu kita baru selesai sholat maghrib di sini. Saya ketemu waktu itu ibu-ibu yang lagi nenteng kayu di kepalanya berlima, turun dari hutan. Akhirnya saya mikir, saya kebayang ibu di rumah. Ini kalau ibu saya terus dari dulu saya selalu dimanjain di rumah. Apa-apa mudah banget saya dapat. Akhirnya pas ketemu masyarakat di sini, ketemu orang-orang di sini, akhirnya saya mikir, ini ujian gak sih buat saya? Ini ujian gak sih buat ini Tuhan mungkin gak sia-sia mempertemukan saya dengan masyarakat di sini, yang artinya mungkin aja Allah sedang nyuruh saya lagi belajar di sini. Saya ingat orang tua, saya ingat kalau saya di posisi ini, jangankan untuk lanjut sekolah, untuk minta uang jajan pun saya mungkin nggak akan sanggup. Tapi menariknya masyarakat di sini tetap bisa survive. Pagi besoknya saya ketemu dua orang kakak beradik yang pergi sekolah. Sekarang dia udah nggak di sini lagi, udah merantau sama orang tuanya. Mohon maaf waktu itu dia ke sekolah nggak pakai sepatu, dan saya nanya waktu itu, kok sekolah nggak pakai sepatu? Dia bilang dengan wajah polosnya waktu itu, ayah belum punya uang buat beli sepatu. Sedangkan saya sama teman-teman bisa kuliah segampang itu, segampang dalam artian kita nggak harus mikir biaya, kita nggak harus mikir apapun, yang penting kita bisa kuliah. Tapi jujur pada waktu itu saya orang yang masih kuliah malas banget, sering nggak mikir, maksudnya pendidikan nggak penting-penting amat waktu itu. Akhirnya setelah di sini saya sadar, saya nggak bersyukur. Sedangkan adik-adik di sini susah banget untuk akses pendidikan. Pada awalnya, Haikal dihadapkan dengan sejumlah tantangan, di antaranya mengubah mindset masyarakat tentang pendidikan. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Sebagian masyarakat desa tidak setuju dengan niat Haikal membangun sebuah sekolah alam. Orientasi ekonomi memang jauh lebih kental di pikiran masyarakat dibandingkan menuntut ilmu. Tantangan yang dihadapi sempat membuat tekad Haikal goyah. Namun, semangat bulat Haikal tak melemah. Ia pun berusaha mencari cara agar warga desa menyetujui dan memperbolehkan anak-anak belajar. Penjajakan demi penjajakan dilakukan Haikal, mulai dari mengenal kultur budaya masyarakat setempat, hingga berbicara dari hati ke hati dengan warga.
Assalamualaikum Bu. Sehat ya Bu? Jeki mana ya Bu? Ya kita sekolah. Sekolah lalu. Petang apa Bu? Ada kawan-kawan dari sekolah alam yang menitipkan buku untuk Jeki Bu, untuk adik-adik bagai. Alhamdulillah. Yo banyak indak Bu ya, tapi mudah-mudahan kok kita pakai, mudah-mudahan terpakai dek Jeki jadi adik Bu. Ketik seorang ya Bu. Oh, buku tulis tu ada buku cerita untuk adik Bu. Aku tak baca bahasa Inggeris sekali Bu ya. Iya. Oh, buku tulis. Ibu terima dia Bu. Iya. Sampai ke Jeki dia Bu. Iya. Bu, Alhamdulillah. ambil pamit kan ya Bu. Ya, muka tu banyak. Sama-sama Bu. Ketika sekolah alam kita sounding di sini, alhamdulillah nggak ada sama sekali yang datang. Masyarakat di sini waktu itu berpikir kegiatan sekolah alam mungkin akan menjauhkan anak-anak dengan dunia aslinya. Dunia asli dalam artian mungkin anak-anak akan menghabiskan waktunya dan nggak bisa lagi bantu orang tuanya di sawah. Bahkan ada satu kata tokoh masyarakat sampai sekarang yang nggak bisa saya lupain. Beliau bilang gini, ini program nggak bakal bertahan lebih dari seumur jagung katanya. Beliau bilang kayak gitu. Akhirnya almarhum Datuk bilang ibarat pohon kal katanya. Kalau pohon kalau nggak dipupuk nggak bakal tumbuh. Jadikan itu pupuk buat kamu sama teman-teman. Akhirnya sampai sekarang tuh jadi pelucut buat kita. Intinya kita nggak diterima awalnya di sini karena satu hal kita sadar kita masuk lewat pendekatan waktu itu pendekatan sosial kita salah. Kita sama teman-teman masih terbawa hegemoni mahasiswa yang seakan-akan kita mengajarkan masyarakat, seakan-akan kita lebih tahu dari masyarakat. Akhirnya kita coba pendekatan lain, pendekatan kultural. Kita coba seminggu stay di sini. Kita ngikut kadang masyarakat ke sawah untuk ngobrol doang. Kadang kita juga ngikut mereka ke ladang gambir sehari 2 hari. Akhirnya pas itu kita ngobrol, kita sampein program kita dan akhirnya mereka welcome juga.